mematuhi bagian dari pelajaran tata tertib sekolah, yaitu memakai seragam sekolah. Sudah baca doa belum hari ini? Kita sebelum melakukan sesuatu, kita diharuskan untuk melakukan doa terlebih dahulu agar apa yang kita kerjakan akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sebagai siswa dalam belajar, kita harus mendoakan agar apa yang akan dijelaskan dulu akan bisa cepat terserap di otak. Ayo kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk menanamkan rasa patriotisme kita dan nasionalisme kita biasanya setiap pagi menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini apa yang akan kita nyanyikan hari ini? 17 Agustus. Jangan 17 Agustus. Hari Merdeka. Merdeka karena ini momennya bertepatan dengan 17 Agustus. Jadi kita hari ini menyanyikan lagu Hari Merdeka. Kita menyanyikan lagu ini, kita berdiri semua. Ya, kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Perhatikan sepertinya begini ya Bang, yang kurang semangat ya. Kita coba dulu speaking ya sebentar. Coba untuk speaking ini, gue harap kalian duduk semua.
tentang belajar mengenal sistem komputer pradasar itu yang pertama, agar kita mengenal komponen-komponen dasar yang ada pada komputer. Kemudian yang kedua, memahami alur sederhana cara kerja komputer. Pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang mengenal sistem komputer pradasar. Pernah lihat komputer? Pernah. Pernah menggunakan komputer? Pernah. Nah, coba ada yang pernah, ada yang belum pernah ya. Coba perhatikan gambar ini, gambar apa? Komputer. Ada berapa bagian di sini? Coba. Ya, ini CPU. Kemudian nanti kita pelajari bagian-bagian ini dan fungsinya satu persatu ya. Kita lihat, perhatikan gambar yang ada di depan ya. Ini ya, coba perhatikan gambar di depan. Ini gambar apa tadi? Dan ada gambar ini yang ditunjukkan oleh kamera ini. Kemudian yang ini mouse. Hari ini kita akan mempelajari bagian-bagian komputer dan fungsinya. Perhatikan lagi, coba simak ya. Nah, nomor 1 tadi ada monitor. Fungsinya untuk apa? Menampilkan atau mengeluarkan visual dari komputer atau menampilkan hasil, yaitu berupa teks, gambar, video, dan berbagai jenis lainnya. Kemudian yang kedua, ada apa itu? Keyboard. Ada keyboard. Salah satu dari fungsi keyboard ini apa? Memasukkan data dan angka. Kemudian yang ketiga gambar apa? Mouse. Apa fungsi mouse? Banyak fungsi mouse ya. Nah, di sini salah satu fungsinya adalah untuk perangkat untuk navigasi dan memilihkan atau menggerakkan kursor. Yang biasa kita pakai fungsi mouse ini adalah untuk menggerakkan kursor. Yang ketiga, gambar apa ini tadi yang sudah ditampilkan? CPU ini adalah otak dari komputer. Kalau kita manusia otaknya di mana? Di kepala. Ini CPU ini merupakan otak dari komputer. Fungsinya untuk apa fungsinya? CPU, fungsi CPU untuk
Yang terakhir adalah penyimpanan. Contohnya tadi udah habis ya. Nah di sini ibu ada beberapa gambar yang terdiri dari bagian-bagian komputer, ya, yang terdiri dari komponen-komponen dasar komputer. Ada bagian-bagian dari input, ada proses, ada output, dan juga penyimpanan. Ayo siapa yang bisa ke depan? Semuanya, ada yang memilih input, ada yang proses, ada yang output dan penyimpanan. Orang 4 boleh ke depan. Ayo silakan dipilih di sini bagian-bagian komponen dasar komputer. Silakan dipilih, ditempelkan di sini yang merupakan bagian dari input, proses, output dan penyimpanan. Kalau sudah ketemu silakan ditempelkan. Silakan ditempelkan dulu. Ya, yang input sudah dapat apa saja? Sobekkan sedikit. Ini yang di pelaku sebenarnya. Ya, proses. Ya sudah, silakan sampainya di bawah. Bukan ini.
Output ya. Coba silakan yang sudah dapat kertas dari ibu silakan berdiri di depan. Sini ke sini dulu. Sini semua. Yang input coba angkat tangan input. Input bagian-bagian komponen dasar komputer yang masuk. Contoh input silakan berdiri di belakang Denisa. Input. Ya, bagus. Yang proses silakan berdiri di belakang Anissa. Kemudian output siapa yang mau angkat tangan coba diangkat. Ya, berdiri di belakang Rani. Dan terakhir adalah penyimpanan. Silakan siapa penyimpanan diangkat? Oh, Elsie coba angkat. Penyimpanan silakan berdiri di belakang Elsie. Sudah benar? Kita periksa lagi. Coba sebutkan Danisa. Input ya. Apa contohnya? Keyboard dan mouse, benar nggak? Benar. Kemudian proses. CPU coba di belakangnya. Benar. Tani? Layar dan printer. Layar dan printer coba. Layar itu. Benar. Elsie? Harddisk dan flash. Coba angkat kertasnya. Harddisk dan flash. Ya. Silakan dicoba kembali. Sekarang silakan bentuk kelompok. Kemana sudah dibagi kelompok belum? Belum. Silakan. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 3 orang. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Coba di situ di LKPD-nya coba lihat, perhatikan. Perhatikan LKPD-nya. Lihat petunjuknya, cocokkan gambar di bawah ini dan fungsinya. Pertama ada gambar layar monitor. Silakan ditarik garis kemana, apa fungsi dari monitor. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Sudah selesai? Ya. Ya, setelah ibu koreksi, ini alhamdulillah pekerjaan kalian yang dikerjakan secara berkelompok semuanya benar semua ya. Dari sekian siswa semuanya ibu lihat, ibu periksa tadi, perhatikan semuanya adalah 100 semua. Nah, Nana, apa yang kita pelajari hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Bagian komputer dan fungsi. Apa yang kalian rasakan setelah mempelajari bagian-bagian komputer dan fungsinya? Apa yang kalian rasakan setelah kita mengikuti pelajaran
pelajaran hari ini?